Selamat malam teman-teman. Kali ini saya mempresentasikan kerajaan Islam yang berada di Indonesia. Yang satu, Kerajaan Perak. Berdasarkan hasil pemilihan sejarah Islam di Medan pada tahun 1963, seminar sejarah Islam di Banda Aceh pada 1978, serta seminar sejarah masuk dan berkembangnya Islam di dalam Aceh dan Nusantara pada 1980 di Banda Aceh. Kerajaan Perak dikukuhkan sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Bukti keberadaan kerajaan Perak yakni kitab Iqrarul Haqqah karya Abdul Isyaf Makari Al-Fashi, kitab Tazkirah Tabamudu Sultan A.S. Laliti oleh Syekh Syamsul Bahri Abdullah Al-Ashi, dan catatan Syahid Abdullah TV Syahid Habib Saifuddin tentang istilah raja-raja Perak dan Pasai. Dari prinsip tersebut, kerajaan Perak diketahui berdiri dan di Aceh pada 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Raja pertamanya adalah Syahid Abdul Aziz yang bergelar Sultan Al-Aladin Syahid Maulana Abdul Aziz Shah. Kerajaan Perak mengalami kemunduran karena ketidakstabilan pemerintahan akibat persaingan antar anggota keluarga kerajaan, sehingga para pedagang banyak yang mengalahkan aktivitas perniagaannya ke tempat lain, yakni pasar. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai berdiri menggantikan Kerajaan Perak yang sudah berada di ambang keruntuhannya. Kerajaan utamanya Sultan Malik Al-Saleh yang memimpin dari tahun 1285 sampai 1297 dengan mempersunting putri penguasa Perak, yaitu Putri Gagel Sari. Demikian Perak disatukan dengan Samudra Pasai. Pada masa Malik At-Tahir II, Samudra Pasai mengalami kemajuan pesat. Hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India dan Arab semakin erat lewat kegiatan perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami kemunduran sejak Sultan Malik At-Tahir juga karena pemerintahannya kurang balas. Pada tahun 1521, Samudra Pasai akhirnya dikuasai oleh Portugis. 3. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka merupakan kesultanan Islam yang paling berpengaruh di sekitar Selat Malaka atau Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kemunduran Samudra Pasai diikuti dengan perkembangan Malaka sebagai pelabuhan dan pusat perniagaan di Asia Tenggara. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan ini didirikan oleh seorang pangeran dari Belambangan, Jawa Timur yang bernama Pramisora. Ia melahirkan diri dari serangan tentara Majapahit. Setelah bertemu dengan Sidi Abdul Aziz, ia masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Iskandar Shah. Ia kemudian dipercaya sebagai pimpinan dan membangun kerajaan Malaka. Iskandar Shah pun ditetapkan sebagai sultan pertama kerajaan tersebut. Setelah direbut oleh bangsa Portugis, kerajaan Malaka mengalami keruntuhan pada tahun 1511. Kerajaan tersebut lebih kurang hanya berdiri selama 1 abad. Kemudian Kerajaan Aceh, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, pusat perdagangan kembali ke Aceh. Kala itu Aceh dikuasai Kerajaan Pendil, tapi berhasil memperoleh kemerdekaan dan berdirilah Kerajaan Aceh sekitar tahun 1514 dengan raja pertamanya, yakni Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhyad. Raja pertama dan beberapa sultan berikutnya berusaha menyerang Portugis di Malaka. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai masa kejayaannya dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan. Namun sayangnya, Malaka belum juga jatuh ke tangan Aceh. Kemunduran Aceh dimulai ketika Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya, yaitu Iskandar Thani pada 1641. Iskandar Thani digantikan permaisurinya dan penggantinya pun tidak cakap dalam menghadapi kelicikan VOC. 5. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan yang terletak di pesisir utara Jawa Tengah ini didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad 15. Demak merupakan kesultanan peralihan dari Hindu-Buddha ke Islam. Dalam perkembangannya, Demak berperan besar terhadap penyebaran Islam di Jawa dan wilayah Indonesia bagian timur, seperti Kalimantan, Makassar, Ternate, dan Ambon. Kemunduran Demak diakibatkan perebutan kekuasaan antara anggota keluarga kerajaan setelah Sultan Trenggono 1521 sampai 1546 sampai gugur. Seharusnya Pangeran Sekar Sedar Pen yang menjadi penggantinya, tapi ia dibunuh oleh Pangeran Prawoto, anak Sultan Trenggono.
Saling bunuh-membunuh di antara keluarga kerajaan pun tidak bisa dicegah. Pada akhirnya menantu Sultan Trenggono yakni Hadiwijaya memindahkan pusat pemerintahan Demak ke Pajang. Perpindahan inilah yang membuat berakhirnya kekuasaan kerajaan Demak. Yang keenam, Kerajaan Pajang. Hadiwijaya menjadi raja pertama Kerajaan Pajang Demak yang waktu itu telah diserahkan kepada Arya Panggiri. Anak Sultan Prawoto pun tunduk kepada Pajang. Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya mengalami perkembangan wilayah yang cukup luas, dan pada tahun 1582 Sultan Hadiwijaya pun meninggal dunia. Arya Panggiri kemudian merebut Pajang dan berhasil menaiki tahta. Pangeran Gunawan Sultan Hadiwijaya kemudian merebut kembali kekuasaan Arya Panggiri dengan putra bantuan Sutawijaya, anak angkat Sultan Hadiwijaya. Usai direbut, Pangeran Gunawan justru menyerahkan tahtanya kepada Sutawijaya. Dengan berkuasanya Sutawijaya, pusat kerajaan Pajang dipindahkan ke Mataram. Demikianlah berakhirlah Pajang dan lahirlah Kerajaan Mataram Islam. Yang ketujuh itu Kerajaan Mataram Islam. Raja pertama Kerajaan Mataram Islam itu Sutawijaya yang memiliki gelar Panembahan Senopati. Pada masanya Mataram mendudukan para bupati yang membangkang dan Demak. Kerajaan Cirebon dan Galuh ditaklukkan pada tahun 1595. Penambahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Mas Jolang atau Penambahan Sedar Krapyak itu menggantikan ayahnya. Sayangnya ia juga harus berpulang ketika menghadapi pemberontakan bupati yang ingin melepaskan diri dari Mataram. Kekuasaan Kerajaan Mataram dilanjutkan oleh Panembahan Senopati saat Amangkurat II memimpin. Kondisi Mataram semakin kacau karena campur tangan PLC. Keadaan Mataram makin tidak menentu ketika terjadi perjanjian Giyanti. Perjanjian tersebut membuat wilayah Mataram harus dibagi dua menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755. Perjanjian Giyanti sendiri itu politik adu domba yang dibuat oleh VOC kala Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwana III berselisih. 8. Kesultanan Cirebon. Pendiri Kerajaan Cirebon adalah Pangeran Walangsungsang yang bergelar Cakrabuana. Tetapi yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi kesultanan adalah Syahrir Hidayatullah. Syahrir Hidayatullah adalah keponakan sekaligus pengganti Pangeran Cakrabuana sebagai penguasa Cirebon. Ia juga pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan Kerajaan Banten. Ia aktif pula menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat. Syahrir Hidayatullah dari 1448 sampai 1568 pun dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati setelah wafatnya. Perkembangan pusat Cirebon ada di bawah kekuasaan Syarif Hidayatullah. Kala itu Cirebon dengan dukungan tentara Demak yang dipimpin oleh Panglima Fatahillah membebaskan seluruh pantai utara Jawa Barat termasuk Banten. Fatahillah juga berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa yang kemudian berganti nama menjadi Jayakarta. Fatahillah dikukuhkan menjadi Bupati Jayakarta dan anak Syarif Hidayatullah bernama Hasanuddin diangkat menjadi penguasa di Banten. Cirebon pun semakin kuat dengan wilayah Banten dan Jayakarta yang berada di bawah kekuasaannya. Keruntuhan kesultanan ini disebabkan campur tangan VOC yang membagi Cirebon menjadi 3 kekuasaan, yakni Kesepuhan, Ketanoman, dan Kecirebonan. Pada akhirnya VOC berhasil menguasai Cirebon. Kerajaan Banten. Raja pertama Banten adalah Hasanuddin tahun 1527 sampai 1570. Anak Syarif Hidayatullah. Kekuasaan Kerajaan Banten cukup luas, mencakup Lampung hingga Bengkulu. Pangeran Yusuf yang merupakan putra Hasanuddin pun menggantikan ayahnya sebagai raja di Banten. Penguasa Banten diteruskan oleh keturunan Hasanuddin saat Sultan Abdul Fattah dan yang lebih dikenal Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682 berkuasa. Dia sangat anti kekuasaan asing. Ia pun melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia. Sayangnya, perselisihan di lingkungan istana membuat Banten mengalami kemunduran pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kebencian Sultan Ageng terhadap VOC juga ditentang Sultan Haji sebagai raja muda. VOC kemudian memanfaatkan kondisi tersebut dan membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa.
Usai Sultan Ageng turun tahta, kekuasaan VOC justru makin kuat di Banten dan kerajaan itu pun runtuh. 10 kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan susah. Pada abad ke-16 sejumlah kerajaan secara Islam meliputi kerajaan Goa, Salo, Sendung, Sopeng, Wajo, dan Sinjendreng. Pada 1528 Gua Dalu membentuk persekutuan yang melahirkan kerajaan Makassar. Selain Makassar, kerajaan Bone, Wajo, dan Sopeng juga membentuk persekutuan yang dikenal dengan sebutan Seribu Bojo antara Goa Talo dan Bone Bojo. Sering terjadi persaingan dan dalam perebutan pengaruh. Makassar jadi kerajaan paling berkembang di Sulsel. Kerajaan ini mencapai puncak keemasan pada masa Sultan Malik Said 1639 sampai 1653. Ia pun digantikan putranya yaitu Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan sebutan Ayat Jantan karena keberanian menantang VOC. 11 kerajaan Ternate dan Tidore. Di Maluku terdapat sejumlah kerajaan mencakup kerajaan Jailolo, Ternate, Tidore, Bacan, dan Obi. Pada abad 15, Islam mulai berkembang di Maluku dengan dibawa oleh para pedagang dan mubalik dari Pulau Jawa. Maulana Husain, murid Sunan Giri, menyebarkan Islam di Maluku dan akhirnya Raja Ternate kala itu yakni Sultan Marhum 1465 sampai 1468 dan penerusnya memeluk Islam. Ternate dan Tidore termasuk kerajaan yang cukup kuat di Maluku. Di antara keduanya pun kerap terjadi persaingan semakin menyala karena kedatangan bangsa asing Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku. Pada 1533 rakyat Ternate dan Tidore bersatu untuk melawan Portugis akhirnya menyerah dan meninggalkan Ternate pada 1575. Saat VOC mulai menguasai Maluku, Ternate mundur. Meski begitu, perlawanan rakyat Maluku tetap berlanjut dan dipimpin Raja Tidore bernama Sultan Nuku. Ia pun akhirnya berhasil mempersatukan Tidore dan Ternate. 12. Kerajaan Banjar. Di Pulau Kalimantan ada kerajaan bercorak Islam yakni Banjar. Menurut catatan sejarah, Banjar adalah kerajaan ketiga di Kalimantan. Setelah berdirinya kerajaan negara Dipa dan negara Daha, suatu ketika terjadi perebutan kekuasaan antara keluarga istana negara Daha. Pangeran Samudra merasa lebih berhak atas tahta kerajaan dibanding Pangeran Tumenggung karena ia mewarisi darah Maharaja Sukarama. Persilihan akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Samudra dan ia memilih Banjar sebagai pusat pemerintahannya. Ia pun diberi gelar Sultan Suryadullah di bawah pemerintahannya. Banjar memperluas wilayah sampai Sukadana, kini di Kalimantan Barat, dan Kota Waringin sekarang di Kalimantan Tengah. Pada 1606, VOC datang ke Banjarmasin untuk menjalin kontrak dan monopoli, tetapi ditolak oleh Kerajaan Banjar. Pada 1610 di Sambas kejadian serupa juga terulang. VOC tak pernah menyerah dan datang kembali ke Banjarmasin pada tahun 1635 untuk mengadakan kontrak, tapi lagi-lagi tidak berhasil. Oke, presentasi dari kami, silakan yang mau ditanyakan. Maksimal 2. 3 untuk 2. Siapa aja tiga. Tadi kan kalau nggak salah ya menyebut tentang perjanjian Giyanti di bagian kerajaan Mataram Islam. Nah, setiap perjanjian itu biasanya ada penyebabnya. Nah, penyebab perjanjian Giyanti itu apa ya? Izin menjawab, perjanjian Giyanti itu terjadi karena pihak-pihak yang bertikai, yaitu Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said, dan VOC. Nah, pertama itu konflik internal di Kerajaan Mataram sama pemberontakan dan ambisi VOC. Tapi si perjanjiannya belum ya? Intinya,
Nggak masuk. Kurang masuk. Ya, itu adalah jawaban bahwa satu sama lain kan biasanya kalau ada perjanjian itu ada pertikaian kan sudah disebutkan antara biasanya adalah masalah keluarga, kemudian perebutan kekuasaan dan kemudian virusnya juga campur tangan di situ, makanya dibuatlah suatu perjanjian gianti untuk membagi menjadi kasunanan dan kasultanan gitu. Iya, tepat sekali. Next, makasih. Kalau di kerajaan sebelumnya, kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu kan terdapat beberapa peninggalan sejarah. Nah, kalau dari kerajaan Islam, ada nggak beberapa contoh peninggalan sejarah yang ada sampai saat ini? Dan kalaupun ada, fungsinya apa? Ada Masjid Demak. Selain itu, Keraton Cirebon, Masjid Sultan Tayaman, Cirebon. Baitul Lama. berarti contoh peninggalan itu hanya sekedar beberapa masjid saja atau bentuk lain itu? Ada keraton, Ada keraton, ada masjid, ada banyak lain lah. Jawab ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.